Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Harap kita semua di dalam kondisi tubuh yang baik, sehat, sejahtera di dalam anugerah Tuhan. Selamat datang bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengarkan renungan singkat dari pelayanan saya, Hispater Ministry. Selamat bergabung bagi teman-teman yang secara rutin mendengarkan. Saya berdoa sungguh-sungguh kiranya renungan yang saya sampaikan, meskipun singkat, tapi boleh menjadi berkat bagi kita semua dalam menjalani hidup kita pada saat ini. Khususnya saat kita bergumul dengan semua problem yang kita hadapi, semua rencana ke depan kita mau mencari apa yang menjadi perkenanan Tuhan atau God's favor. Saudaraku, kita sudah membahas 3 tokoh dalam 3 periode ini tentang tokoh Henok, kemudian Abraham, dan Yusuf. Dari tema besar, 7 kunci untuk mendapatkan God's favor. Kita akan terus melanjutkan renungan ini sampai pada kunci nanti yang ketujuh. Kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat berkat Tuhan kepada kami sampai hari ini. Kami terus belajar mencari perkenanan Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, berkatilah perenungan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tokoh yang keempat yang kita lihat adalah orang yang terkenal dengan kelemah lembutannya. Siapa itu saudara? Ya betul, tokoh Musa. Kita membaca dari Bilangan 12 ayat yang ketiga. Saya bacakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Matius 5 ayat 5 mencatat seperti ini. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Saudara sekalian, salah satu upaya kita melengkapi diri hingga diperkenan Tuhan, kalau saya boleh katakan upaya kita, sebetulnya semua adalah anugerah Tuhan, adalah kita bisa memiliki hati yang lemah lembut. Tokoh Musa adalah sosok pemimpin yang komplit luar biasa. Poin pertama adalah begini. Musa adalah seorang pemimpin yang mengalami proses hidup yang sangat panjang. Saya pernah sharingkan begini tahun yang lalu, ada 3 periode kehidupan Musa yang masing-masing itu adalah 40 tahun periodenya. 40 tahun yang tidak mudah, saudara. Ya. Proses yang begitu sulit secara personal, dia mengalami perubahan, dan juga secara diri sebagai seorang pemimpin. Sudah bayangkan 40 tahun yang pertama, dia adalah seorang pangeran yang sangat berkuasa. Kemudian diproses Tuhan, masuk dalam periode 40 tahun yang kedua, dia jadi seorang gembala domba. Dan akhirnya, periode yang ketiga, dia menjadi seorang pemimpin bangsa Israel. Dari seorang pembunuh dengan emosi tinggi, kemudian dia diubah, diproses Tuhan, jadi orang yang sangat lembut hatinya. Poin renungan yang kedua, seorang pemimpin yang lembut. Terus kalian, seorang pemimpin itu punya satu prototipe tipe orang yang keras, ya, tipe yang tirani, tipe yang memaksakan kuasa dengan senjata atau kekuatan atau uang. Ya. Saudara, apakah orang yang lembut bisa jadi pemimpin? Saudara, kelembutan itu bukan lemah. Lembut itu bukan mengkompromikan prinsip atau kebenaran. Lembut itu bukan hal yang pasif, tapi lembut itu adalah satu hal yang memiliki kandungan unsur rendah hati, penurut, sabar, dan sederhana. Saudara, saat-saat ini kita sedang melihat kampanye calon-calon pemimpin kita di masa yang akan datang. Ada satu sosok pemimpin yang menampilkan kelembutan. Ya, istilahnya orang sebenarnya adalah gemoy, gitu ya. Sosok yang sebetulnya keras, tapi ditampilkan secara brand marketing sosok yang lembut dan lucu, menggemaskan. Apakah itu yang disebut pemimpin yang lembut, saudara? Saya tidak sedang mencoba mengkampanyekan salah satu calon pemimpin. Saudara pilih dan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kita melihat pemimpin itu, pemimpin yang lembut bukan berarti pemimpin yang lemah seperti itu, saudara. Pemimpin yang gampang ditindas, diinjak, bukan. Lembut dalam bahasa Ibrani di sini adalah anau, yang berarti ada unsur kerendahan hatian, penurut, sabar, dan sederhana. Kita akan melihat seorang sosok yang namanya Musa. Di tengah-tengah kelembutan yang dia terapkan dalam hidup dia berani memimpin. Dia memimpin. Kita bisa lihat Kisah Rasul 7 ayat 35 sampai 36. Saya bacakan. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, di padang gurun 40 tahun lamanya. Dia berani memimpin. Musa juga meskipun lembut disebutkan di Alkitab, dia orang yang menegakkan kekudusan Tuhan.
tidak main-main dengan dosa, tidak main-main dengan nama Tuhan. Dia menegakkan kekudusan Tuhan. Keluaran 32 ayat 25-28. Kisahnya adalah seperti ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan oleh Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalan kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Dia tegas sekali. Dia menegaskan kekudusan Tuhan. Dia menegakkan kekudusan Tuhan. Tidak main-main dengan dosa. Tapi saudara, seorang Musa, pemimpin juga adalah seorang yang menerima nasihat dengan rendah hati. Waktu dia makin banyak urusannya, ayah mertuanya memberikan usulan. Ya, respon Musa adalah Keluaran 18 ayat 24 sampai 27. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Saudara, Musa rendah hati menerima nasihat mertua. Meskipun dia pemimpin yang hebat, yang besar, tapi dia tetap mau mendengarkan nasihat daripada mertuanya. Berikutnya saudara, Musa adalah seorang yang mendoakan Miriam dan Harun. Saudara tahu kisah itu, Miriam dan Harun menghina Musa karena Musa menikah dengan perempuan kuas gitu ya. Mereka ingin memberontak dan Tuhan ingin menghukum. Saya bacakan ya, Bilangan 12. Miriam serta Harun mengatai Musa dengan berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantara Musa saja? Maka dengan perantara kita juga ia berfirman. Karena itu kepada Tuhan. Tuhan ingin menghukum Musa. Tuhan ingin menghukum Miriam dan Harun. Kita lihat Bilangan 12 ayat 13. Bersuruhlah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Karena Miriam kena kusta. Dua orang itu mencoba menghina, mencoba berontak, dan Musa seharusnya sebagai pemimpin kalau dia betul-betul melakukan egonya, dengan mudah saja dia akan menghabisi dua orang itu. Tapi Musa berseru kepada Tuhan, ya Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Luar biasa sekali saudara. Poin yang ketiga yang terakhir, Musa adalah seorang pemimpin yang mendapatkan God favor. God favor. Meskipun sekali lagi tidak disebut di Alkitab Musa mendapatkan God favor, tetapi kita melihat dengan jelas sekali Musa berkenan di hati Allah, mendapatkan perkenanan Allah sebagai seorang pemimpin. Dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia yang dipakai Tuhan untuk menulis 5 kitab awal dari perjanjian lama. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. 5 kitab Musa. Kemudian dia adalah orang yang memimpin 2 juta orang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Tidak mudah saudara memimpin 2 juta orang, begitu banyak dan tanpa alat komunikasi. Dia seorang diri memimpin. Dia harus menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa. Dia dipakai Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menyertai, tidak mungkin bisa. Dan Musa juga adalah seorang manusia biasa yang bisa berdosa, lakukan kesalahan, dan dia meragukan panggilannya di awal. Soal Bilangan 20 mencatat begini. Setelah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Musa pun manusia biasa. Dia menunjukkan emosinya. Dia melakukan kesalahan dan dia dihukum oleh Tuhan. Tetapi saudara, kita tetap melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan Musa. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Tuhan memanggil Musa. Tuhan memanggil Anda dan saya. Tuhan memiliki rencana yang indah bagi Musa. Tuhan memiliki rencana yang indah bagi Anda dan saya. Saudara sekalian, maka ini ingin mendapatkan God favor. Belajarlah dari Musa. Setiap kita adalah pemimpin dalam lingkup-lingkup kita masing-masing. Secara individu pun kita perlu belajar seperti Musa. Mendapatkan perkenanan Tuhan. Karena hatinya yang lembut. Karena hatinya yang rendah hati. Karena hatinya yang mau tunduk kepada Tuhan. Dan tahu semua bahwa dia hanyalah alat di tangan Tuhan. Terus kalian, ini tidak mudah. Kita cenderung emosian. Kita cenderung keras. Sebagai seorang pemimpin cenderung makin tinggi jabatan, makin arogan dia. Makin tinggi jabatan, makin pingin pakai kuasa dia untuk menekan, menyuruh, melakukan hal-hal yang negatif, apapun demi keuntungan dia. Marilah kita belajar daripada Musa. Orang yang lembut dan rendah hati. Saya ulangi lagi saudara, Bilangan 12 ayat yang ketiga. Dapat Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya.
lebih daripada setiap manusia yang di atas muka bumi. Ya, Tuhan menolong kita sekalian belajar dari Musa, mendapatkan perkenanan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.